Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, persiapkan alat tulisnya, buka juga Alkitabnya. Kita akan memasuki video yang terakhir, video yang ke-12 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Judul kecil yang hari ini akan kita cermati, kita pikirkan, berbunyi, Yesus membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, kita baca satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 16, ayatnya yang ke-27. Silakan satu ayat digarisbawahi semuanya atau di stabilo. Demikian bunyi firman-Nya. Sebab anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, berita firman Tuhan ini boleh saja membuat kaget sebagian kecil orang Kristen di dalam tanda kutip yang sudah merasa tenang, happy, kemudian terusik damai sejahtera mereka hilang oleh karena kenyataannya perbuatan baik ini tadi menjadikan satu dasar Yesus Tuhan, Sang Hakim satu-satunya, itu untuk membalas setiap manusia. Nah saudara, otomatis orang-orang Kristen tertentu, mohon maaf bicara, ketika mempunyai kesimpulan yang salah atas keselamatan oleh karena anugerah, dia berpikir tanpa berbuat apapun dia sudah selamat. Berbuat seburuk apapun dia tetap diselamatkan, itu akan jadi kaget. Oleh karena tidaklah demikian. Yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di dalam pikirannya bukan seperti itu. Lihat tadi saya katakan, mereka yang diam tanpa berbuat apa-apa, berpikirnya sudah diselamatkan. Ini akan kaget. Kenapa kaget? Karena Yesus Kristus Tuhan berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setiap perbuatan pasti menghasilkan buah. Buah bisa baik, buah bisa tidak baik. Yang kurang baik tetap dibinasakan. Harus berbuah baik dan lebat. Pelajaran kita di video yang lalu juga berkata demikian. Yang sudah berbuah, ranting yang sudah berbuah dibersihkan oleh firman, supaya dia berbuah lebih banyak lagi. Bukan cuma banyak lagi, tetapi lebih baik dan lebih banyak. Nah saudara, buah yang kurang baik tetap ditebang, dibakar ke dalam api. Nah saudara, sekarang ada juga
Orang yang berpikir karena itu adalah kasih karunia, itu adalah anugerah, walaupun aku berbuat dosa, aku tidak berbuat kebenaran, aku tetap diselamatkan. Bahkan mereka berpikir, sebaik-baik orang di luar sana, masih lebih baik brengseknya orang sebagai orang Kristen. Demi nama Tuhan Yesus, pandangan itu salah. Kenapa? Karena ternyata yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 adalah demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang empunya neraka dan sorga, sebagai Tuhan yang akan menghakimi setiap manusia untuk mereka ditempatkan di neraka maupun di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, firman Tuhan ini peringatan kepada Anda dan saya, khususnya yang sudah melayani Tuhan. Baik yang sudah memberitakan firman Tuhan, baik mereka yang melayani di dalam pujian, musik, dan lain sebagainya, atau Anda sebagai seorang pendoa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kenapa justru ada begitu banyak orang yang kelihatannya kerja untuk Tuhan, kerja di ladang Tuhan, memberitakan firman, mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, bernubuat dan lain sebagainya? Kenyataannya justru di hari itu dia harus berkata dengan terus terang, enyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara, introspeksi atas hati Anda masing-masing, hati saya, pikiran saya masing-masing, agar supaya kita mengetahui apakah benar di dalam kita melayani Tuhan itu didorong oleh semangat, oleh spirit, oleh roh, oleh hati nurani yang paling dalam, bahwa aku mengasihi engkau dengan sepenuh hati dan sepenuh hidupku. Tidak ada motivasi yang lain Tuhan, kecuali semuanya untuk kemuliaan buat namamu. Tidak ada motivasi yang lain Tuhan, semuanya ini hanya untuk kesukaan hatimu. Dan aku mempersembahkan hidupku agar aku memiliki hidup yang berarti untuk Tuhan dan menjadi berkat untuk semua orang. Dan apa yang aku beritakan, firman-Mu adalah firman yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Tidak pernah aku pelintir firman Tuhan. Tidak pernah aku mencari keuntungan di balik pada firman-Mu. Tetapi semata-mata hanya firman-Mu saja yang aku beritakan untuk menjadi berkat bagi setiap domba-domba yang merindukan akan firman Tuhan. Nah saudara, itulah yang sesungguhnya yang akan terjadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu tetap menghendaki Anda dan saya itu berbuat agar supaya lewat perbuatan kita, Dia bisa membalas dengan upah kita masing-masing, sehingga lewat perbuatan itu tadi juga kita bisa berbuah untuk Tuhan dan untuk sesama yang lain. Nah saudara, ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 27 ini sama artinya dengan Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bapak Ibu yang bawa alat tulis silakan dicatat.
Matius 16 ayat 27 itu nanti bandingkan isinya itu kurang lebih sama dengan Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46. Saya bacakan 3 ayat saja. Ayat 31 sampai dengan 33. Saudara, nanti bandingkan dengan Matius 16 ayat 27. Saya ulang lebih dulu yang ayat 27 dari Matius 16. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia, anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sekarang Matius 25 ayat 31 sampai 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara, sama ya, ada cerempet-cerempet sama. Lalu semua bangsa, di situ tadi setiap orang. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia, Tuhan Yesus, akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, karena domba-domba ini yang melakukan perintahnya dan diselamatkan, dan kambing di sebelah kirinya, yaitu orang-orang yang tidak menjalankan perintah Tuhan Yesus dan tidak diselamatkan. Saudara bisa baca sampai dengan ayat ke-46. Saudara, sehingga dengan demikian saya ingin pastikan kepada Anda semuanya bahwa nantinya yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus mengumpulkan semua bangsa dan menghakimi, membalas setiap orang yang sudah dikumpulkan, itu dasarnya adalah perbuatan. Oleh karena itu, bangun dan bangkitlah, hai engkau orang Kristen yang menjadi sahabat saya, teman-teman saya, anak-anak Tuhan. Jangan engkau tidak melakukan sesuatu yang berarti untuk Tuhanmu dan menjadi berkat untuk sesama yang lain. Karena bisa jadi pada waktu dihakimi, mereka-mereka yang bukan Kristen justru yang akan diselamatkan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh dia, domba, itu adalah orang yang saat itu melakukan perintah Tuhan, di mana Tuhan berkata, karena ketika aku lapar. Saudara, saya bacakan aja ayat 34 dan seterusnya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Domba tadi, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara, sejak dunia dijadikan, orang-orang ini sudah dipilih. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia. Saudara, minta tolong garis bawahi orang-orang benar. Orang-orang benar di dalam bacaan ini bukan orang Kristen. Tetapi orang-orang benar ini yang dimaksud dalam firman Tuhan ini adalah orang yang oleh karena firman Tuhan kemudian kau melakukan di dalam hidupmu. Itu orang benar. Bukan karena dia Kristen, tetapi karena dia melakukan, itulah orang benar. Oleh karena itu di Matius 7 ayat 21 dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ditujukan kepada apa? Kepada orang Kristen.
yang seringkali angkat dua tangan, sebut nama Yesus, sebut nama Tuhannya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku, inilah orang benar. Dan orang benar ini bukan bicara tentang Kristen atau tidak, tetapi orang benar ini adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Digaris bawahi, kemudian dioret-oret Alkitabnya, dikasih keterangan. Bisa di samping Alkitab, atau bisa juga dalam catatan Bapak Ibu sekalian yang setiap kali Anda bisa buka dan pelajari. Maka ayat 37, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, di stabilo lagi, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Akunya itu hanya huruf besar digaris bawahi. Nah saudara, Yesus Kristus Tuhan mendengar jawaban orang-orang benar tadi adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, yang dikhususkan, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan, ketika aku haus, engkau kasih aku minum, ketika aku telanjang, engkau kasih aku pakaian. Itu disebut orang-orang benar di dalam bacaan ini. Dan mereka bertanya, Tuhan, kapan engkau mengalami kondisi yang seperti itu? Dan Tuhan menjawab pada ayat ke-40, sesungguhnya apa yang engkau lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, salah seorang sesamamu yang engkau pandang remeh, salah seorang sesamamu yang mungkin kau pandang tidak pernah ada orang ini karena saking derajatnya yang paling di bawah, sesungguhnya engkau sudah melakukannya terhadap aku, kata Tuhan Yesus. Terhadap Tuhan, kata Tuhan Yesus. Nah saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bangkit hai engkau orang Kristen untuk berbuat yang baik. Jangan menjadikan nama Tuhanmu malu, oleh karena orang-orang yang di luar Kristen sana sini ada begitu banyak mereka memberikan beras ribuan ton dan alat-alat kesehatan lainnya kepada rakyat yang sedang menderita dengan skala nasional. Tetapi apa sebaliknya yang dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen? Paling-paling kita ngadakan pertemuan doa secara nasional. Saudara, Alkitab tadi dalam Yakobus berkata, jika ada orang yang kelaparan, yang kedinginan, kemudian kita ngomong, makanlah dengan kenyang, pakailah kain panas, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, Alkitab berkata, apa gunanya? Saudara, kita berdoa boleh kepada Tuhan, mohon pertolongan supaya Tuhan segera pulihkan Indonesia, tetapi alangkah baiknya dan indahnya jika di samping doa yang kita naikkan secara nasional, kita juga mengadakan kegerakan secara nasional agar supaya lewat gerakan kita sebagai anak-anak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan kita sebagai anak-anak Tuhan boleh benar-benar menjadi arti hidup kita, berarti untuk masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan, dan berarti untuk Tuhan, karena lewat perbuatan kita, kita berbuah bukan hanya baik, tetapi banyak juga buah yang kita hasilkan. Saudara, itulah yang sesungguhnya oleh Tuhan diinginkan, dikehendaki, karena di dalam pikiran Tuhan Yesus, pikiran Tuhan,
Dia nanti akan datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sementara waktu ketika orang-orang di luar kita melakukan hal yang sama, orang Kristen yang tidak berbuat apa-apa selalu membela dirinya, dan mereka selalu berkata, perbuatan baik mereka tidak bisa membuat mereka diselamatkan. Mereka melakukan perbuatan baik untuk pencitraan organisasinya dan lain sebagainya. Saudara, bijaklah Anda berpikir, kegiatan yang sifatnya secara nasional yang demikian besar pastilah tidak bisa disembunyikan. Oleh karena itu, jangan bilang tentang pencitraan. Jangan bilang tangan kanan memberi, tangan kiri harusnya tidak harus tahu. Tetapi untuk perkara-perkara yang demikian, saudara, walaupun kita tidak mengekspos pihak lain yang akan memberitakan. Kenapa? Karena Anda melakukan dengan skala nasional yang begitu besar, otomatis ada kantor-kantor pemerintah yang Anda harus datangi untuk membantu penyaluran bahan-bahan makanan tersebut. Sehingga dengan demikian, pemerintah yang menyambut engkau dan berbangga oleh karena engkau adalah kumpulan daripada para dermawan, dialah yang akan memberitakan bahwa lewat organisasimu, pemerintah menerima sumbangan yang akan disalurkan. Karena pemerintah pun harus bertanggung jawab kepada penyumbang sebagai kumpulan daripada orang-orang yang sudah berderma. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan senang sekali jika Anda dan saya melakukan apa yang Dia perintahkan. Dan Dia selalu menekankan bahwa buah di dalam kehidupan adalah yang aku tuntut. Bahkan Dia menuntutnya bukan selalu pada musimnya, tetapi Dia menuntut, seperti video saya yang lalu, adalah setiap saat. Nah, seperti hari inilah, setiap saat itu tadi, ketika semua orang ditekan dengan tekanan hidup yang luar biasa, setiap orang sedang menghadapi masalah ekonomi yang tidak punya masa depan. Di saat itulah ternyata organisasi di luar sana tetap bisa menyediakan buah. Bukan pada saat kelimpahan baru mereka berderma, tetapi mungkin pada saat hasilnya menurun, mereka tetap berbuah. Itulah yang luar biasa. Mari kita sebagai orang Kristiani yang katanya lebih ngerti tentang Alkitab, kita lakukan seperti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Karena mengenal Tuhan adalah mengenal pikirannya. Shalom, kita jumpa dengan pelajaran yang lain. Amin.